Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya, teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat dalam belajarnya di masa pandemi ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Baik teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Mudah-mudahan channel ini tetap bermanfaat ya. Pada kali ini ya, kita akan membahas sebuah materi tentang persamaan garis lurus ya. Ini adalah matematika kelas 8 ya. Jadi matematika untuk anak-anak kelas 8 di kurikulum ke-13 ini. Baik teman-teman semua ya, nantinya ini adalah video pertama yang nanti akan saya buat beberapa video tentunya ya di materi ini. Nah, ini adalah video pertama, ini video perkenalan ya. Jadi tetap teman-teman simak terus ya tentang materi ini dari video pertama sampai video terakhir nanti insya Allah nanti akan saya buat. Kita langsung saja teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus tentunya ketika kita berbicara tentang persamaan berarti kan persamaan itu adalah sama ya. Nah, persamaan di sini nantinya akan dibuat sebuah garis lurus. Nah, garis lurus ini nantinya akan berhubungan dengan bidang kartesius. Nah, seperti ini nantinya. Nah, ada X, kemudian ada Y. Ya. Oke ya. Jadi teman-teman bisa direview lagi nanti untuk materi bidang kartesiusnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah perkenalan dulu. Jadi tapi nanti insya Allah ada beberapa sedikit materi ya. Nah, kompetensi dasar apa yang harus teman-teman pahami di sini yaitu menganalisis di sini ya, menganalisis fungsi linear ya. Nah, fungsi linear sebagai persamaan garis lurus ya, dan menginterpretasikan grafiknya. Jadi bisa membuat grafik ya, menginterpretasikan itu ya bisa kita dapat membuat grafiknya, bisa memahami grafiknya ya, yang dihubungkan dengan masalah kontekstual tentunya ya, dengan masalah kehidupan sehari-hari di sini. Menyelesaikan masalah kontekstual, kemudian yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Nah, ini ya teman-teman kompetensi dasarnya. Lalu apa sih pengalaman belajarnya? Pengalaman belajarnya itu adalah kita ya dapat menyusun tabel pasangan nilai X dan Y dan menggambar grafik pada koordinat kartesius. Jadi berhubungan dengan seperti ini nanti ada. Nah, ini adalah disebut persamaan garis lurusnya. Ini berapa sih? Jadi persamaan garis lurus itu akan berbentuk seperti ini. Persamaan umumnya itu adalah AX plus B ya. Nah, ini adalah persamaan garis lurus. Nanti ada persamaan umumnya. Kita akan lihat. Kemudian yaitu menentukan gradien. Apa sih gradien? Gradien itu kemiringan ya. Garis yang melalui dua titik dan gradien garis dari suatu persamaan garis. Nanti kita akan berbicara dengan gradien juga. Kemudian menentukan gradien garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Bagaimana sih syarat-syarat sejajar kemudian tegak lurus itu seperti apa? Nanti akan kita bahas juga. Kemudian di sini menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik dan yang melalui sebuah titik dengan gradien tertentu. Nah, ini juga insya Allah akan kita bahas teman-teman ya. Jadi ya, pengalaman belajar ini harus teman ketahui ya. Intinya matematika itu harus coba berlatih ya insya Allah. Baik teman-teman, nah ini adalah salah satu Android ya, telepon seluler. Nah, ini saat ini telepon seluler, ponsel sudah menjadi perangkat penting bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam berkomunikasi ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, ketika kita belajar online misalnya, maka hal yang paling mudah adalah dengan Android, dengan handphone ya. Nah, beberapa operator ponsel menerapkan tarif yang berbeda-beda di sini ya. Misalkan tentunya ya, ketika pakai data kuota misalnya kan berbeda-beda. Misalkan tarif untuk menghubungi ponsel lain. Nah, di sini contohnya 1.500
500 per menit. Maka tadi percakapan selama 1 menit adalah 1500. 2 menit 3000, 3 menit 1500 dan seterusnya. Nah, ini Nah, tadi percakapan ini bersifat linier, lurus. Jadi kan lurus, dia kan akan sesuai. Kalau 1 menit itu 1500, maka kalau 10 menit itu ya udah 1500 kali 10 berarti 15.000 dan seterusnya ya. Maka kan sifatnya seperti ini. Maka garisnya misalnya 1 menit di sini nah bisa ke sini, grafiknya ke sini ya. 1 misalnya 2 menit di sini 500, ke sini 500, kemudian di sini adalah 3000 misalnya dan seterusnya ke atas. Nah, kan terbentuk suatu garis lurus di sini. Sampai nantinya ditentukan di sini berapa misalnya ya. Nah, di mana ia menyatakan besar tarif ya, yaitu besar tarif di sini ya. Dan ia menyatakan lamanya waktu. Nah, ini lamanya waktu 1 menit misalnya 2 menit. Nah, ini adalah sampelnya, contohnya. Nah, di sini adalah bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Teman-teman perhatikan. Jadi, bentuk persamaan garis lurus ya. Persamaan garis dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk dan variabel seperti berikut ini ya. Jadi, persamaan garis dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk dan variabel ya, seperti berikut ini. Nah, ini ya, Y sama dengan 3X plus 4. Nah, jadi 2X min 4Y plus 8 sama dengan 0. Jadi ada X sama Y atau ada dua variabel tentunya di sini ya. S sama dengan 2,5V di sini. Q sama dengan 40 min 0,5P. Jadi ini adalah dua variabel. Jadi bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah ini. Perhatikan. Nah, ini ada 2. Nah, seperti ini. AX plus BY sama dengan C, atau Y itu sama dengan MX plus C. Jadi M ini apa sih? M ini adalah nantinya adalah gradien. Cara menentukan gradien ya udah, misalnya Y sama dengan 3X plus 4. Nah, maka gradiennya itu adalah 3 ya. Dia ini harus 1. Kalau 2 di sini, maka di sini dia harusnya 2Y atau Y sama dengan 3/2. Kenapa? Karena 2-nya sebagai 2 plus 4/2 di sini. Nah, maka gradiennya beda lagi, di sini 3/2. Jadi Y-nya di sini harus 1 ya, variabelnya 1, kemudian atau koefisiennya 1 di sini ya, kemudian maka bisa ditentukan nanti gradiennya. Kita lanjut. Nah, di sini adalah menggambar grafik persamaan garis dengan menggunakan tabel. Ada langkah-langkahnya ya, tolong diperhatikan teman-teman sekalian. Untuk menggambar grafik dari suatu persamaan garis yang telah ditentukan, ikutilah langkah-langkah pengerjaan berikut. Nah, tentukan beberapa buah titik yang merupakan pasangan berurutan. Tentukan ya, yang pasangan berurutan itu ditentukan oleh teman-teman semua ya, dengan terlebih dahulu memilih beberapa nilai X ya. Nanti ditentukan saja nilai X-nya misalnya 1, kemudian ditulang nilai, nanti akan ketahuan nilainya berapa gitu kan. Nah, buatlah tabel yang memuat baris-baris untuk X, Y dan X, Y di sini X, Y dan X, Y. Jadi seperti ini nantinya. X, Y, X, Y di sini. Gambarlah setiap pasangan berurutan sebagai sebuah titik pada bidang garis. Nanti akan suruh gambar sini. Oh, X, Y di sini titiknya, di sini misalnya. Nanti akan buatlah garis lurus. Nanti terakhir adalah buat garis lurus seperti ini. Lalu titik tersebut di atas. Mudah ya untuk ini. Nah, ini contoh ya. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan X min 2. Nah, jadi pertama adalah membuat tabel hubungan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan Y sama dengan X min 2. Untuk itu, pilihlah beberapa nilai X. Misalnya aja. X sama dengan min 1 sampai 3 deh. Sampai 4. Boleh Pak, dari 1 boleh, terserah sebenarnya ya. Maka akan persamaannya kan seperti ini. X-nya negatif 1, maka X-nya masukkan sini, Y-nya adalah negatif 3. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah negatif 2. Maka X, Y-nya di sini adalah negatif 1,3,
0,-2. Kalau 4 berapa? 4,2 kan, 4 kurang 2 di sini 4, ketika X 4 di sini, maka Y-nya itu adalah 2. Jadi X, Y-nya 4,2. Maka kita bisa menentukan titik-titik tersebut di apa ya? Buku berpetak ini ya, buku berpetak. Ya. Ini tandanya harus kayak gini. Kenapa? Karena masih ada lagi ke sini. Ini juga sama, arah tandanya ke sini. Nah, kecuali sudah ditentukan nilai X-nya berapa misalnya, ya. Mudah ya teman-teman ya. Jadi mudah sekali untuk menggambarnya asalkan titik-titiknya pas. Ya, maka dia akan tersebut garis lurus tuh ke atas, misal terus. Ya, ini juga sama, ke atas terus ke bawah maksudnya. Nah, ini gimana nih? Gambarlah garis dengan persamaan 4x min 3y sama dengan 12. Kita akan lihat. Nah, menurut aksioma, jadi aksioma itu melalui dua buah titik hanya dapat dibuat sebuah garis lurus, ya. Jadi melalui dua buah titik hanya dapat di sebuah garis. Maka untuk mempermudah membuat tabel, kita memilih nilai x sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai y dan Y ya, dan nilai Y sama dengan 0 untuk nilai X. Nah, kita ketemu ya. Jadi persamaan garis 4X min 3Y sama dengan 12, maka X sama dengan 0. Nah, maka Y-nya itu adalah di sini titiknya adalah 0, negatif 4. Ya, mudah ya. Intinya 0 aja, jadi 0 di sini. Dinolin ya X apa? X-nya itu jadikan 0, maka Y-nya itu negatif 4. Maka persamaan garisnya adalah yang pertama, titik pertama itu negatif 0,-4. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka di sini adalah X sama dengan 3. Maka titiknya 3,0 bukan titik potong garis dengan sumbu X. Maka kita buat seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Nah, yang pertama itu 0,4. Berarti di titik berapa? 0,4 itu adalah di sini ya, di bawah. Negatif 4 misalnya di sini. Nah, kemudian X-nya itu adalah 3,0 di sini. Akan seperti ini nanti ya. Nah, ke atas. Nah, kita lihat. Nah, ya kan? Mudah ya. Jadi patokannya di 0 aja. Kalau persamaannya seperti ini ya. Kalau kita satu-satu agak repot memang nantinya. Karena kan tidak pas. Ya, cukup dengan 1 sama 0 aja selesai nantinya. Ya. Mudah ya teman-teman ya. Karena nanti akan memotong sumbu X dan sumbu Y kalau 0 di X maupun 0 di Y, ya. Oke. Nah, periksalah apakah titik 5,-9 terletak pada garis dengan persamaan 8X plus 3Y sama dengan 18. Kita akan periksa. Nah, pada persamaan 8X plus 3Y adalah, kita ganti nilai X dengan 5. Nah, ketika diganti dengan 5, hasilnya harus negatif 9, ya. Oh, ternyata jawabannya adalah 13. Maka ini salah. Jadi titik ini tidak terletak pada garis dengan persamaan ini, ya. Bisa kita ketahui teman-teman ya. Ketika X-nya 5 disubstitusikan ke sini, ternyata hasilnya 13, bukan negatif 9, maka bukan terletak pada garis persamaan 8X plus 3Y sama dengan 18. Nah, gambarlah garis dengan persamaan ini, ya. Gimana nih ini Pak? Yang ini Pak, ya. Ya, sama kayak tadi, tentukan pembuat 0 fungsi aja, ya. Pembuat 0 fungsi ini adalah X sama dengan 0, Y sama dengan, di sini negatif 1 ya. Oh, boleh ya. Boleh. 0 juga sebenarnya bisa, tapi ya di sini negatif 1. Jadi, terlebih dahulu buatlah tabel berikut. X sama dengan 0 di sini. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2, ya. Ketika Y-nya itu sama dengan negatif 1, ya. Perhatikan. X negatif 1, X-nya 2 di sini, bukan X. Ketika X-nya 2 di sini ya, maka Y-nya itu negatif 1, ya. X-nya 2. Oke, 2 di sini kan. Ini kan 3/2 ya. 3 negatif 3 plus 2. Oke, 2. Sebenarnya 0 juga bisa. Kalau 0 X-nya 0, maka Y-nya itu adalah 2. Maka X-nya 0 di sini ya. Y-nya itu sama dengan
berarti 2. Berarti 0,2. Nah, seperti ini. Oh, bukan ya? Ketika y-nya 0 ya, ketika y-nya 0 di sini. Akan repot ya. Jadi teman-teman supaya mudah ya, ini salah ya. Supaya mudah itu adalah kita bisa membaginya itu 2 ini supaya habis. Jadi x-nya itu di sini adalah 2 bukan 0 ya. Ketika x-nya 2, di sini kan habis ya. Jadi kan 3 jadinya ini, negatif 3. Nah, maka y-nya itu adalah negatif 1. Ya sudah, 2 ini sudah cukup ya. Jadi carilah angka yang memang ngepas gitu ya. Pas itu adalah tidak pecahan ya. Supaya tidak pecahan seperti apa nanti teman-teman bisa berpikir ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, kalau di sini berarti kan setengah ya di titik ini. Nah, mudah ya teman-teman ya, mudah. Insyaallah ya. Ya itu saja ya untuk nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya adalah kemiringan atau gradien insyaallah ya. Untuk membuat grafik saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Adapun jika ada pertanyaan, bingung menggambarnya silakan bisa hubungin saya ya langsung ataupun mungkin bisa via WA apapun itu insyaallah akan saya sempatkan untuk membalasnya ya. Sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan insyaallah pada video pembelajaran berikutnya tentang gradien. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.